alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, Bapak Wakil Menteri PPN yang saya hormati dan saya banggakan beserta rombongan Pak Kepala BPN panggil dan mewakili Bapak Ibu dari Kementerian PU. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak sekalian, rekan-rekan jurnalis, baru saja kami berkunjung ke lapangan melihat situasi kondisi pasca operasi pencarian dan pertolongan yang syukur alhamdulillah Pak Wamen kami laporkan malam tadi pukul 21.35 semua korban sudah bisa ditemukan. Jadi ada 65 korban, 25 itu luka berat dan luka ringan, yang 3 luka berat, yang 22 luka ringan, semuanya sudah kembali ke rumah Pak. Tinggal 40 dan itu pun alhamdulillah hari ini 40 jenazah sudah bisa ditemukan, sudah bisa diidentifikasi oleh tim DPI dari Polri dan sudah diserahkan ke keluarga untuk dikebumikan. Karena pencarian dan pertolongan sudah selesai, maka proses pencarian dan pertolongan tadi malam dinyatakan tuntas dan hari ini teman-teman dari SAR sudah kembali ke kantor Basarnas Jawa Barat. Nah, berikutnya kami fokus pertama ke penanganan pengungsi Pak dan relokasi nantinya. Yang kedua rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami fokus di sana Pak Wamen. Untuk penanganan pengungsi perlu kami informasikan karena kami update terus data terakhir yang kami dapatkan dari 3 zona. Yang pertama zona Bojongkondang ya, seputar yang longsor itu. Yang kedua zona perumahan SBG dan yang ketiga zona Madrasah Azahra yang terkena banjir itu. Semuanya ada 314 kakak, 1126 jiwa. Dan by name by address sudah kami entry ke dalam aplikasi Sitabah. Jadi teman-teman bisa langsung melihat by name by address di aplikasi Sitabah yang kami buat hanya 2 hari Pak Wamen, dan langsung alhamdulillah bisa efektif menjadi media warga bisa mengakses informasi kebencanaan, termasuk kami juga bisa memanfaatkan data untuk manajemen kebencanaan. Jadi ada 314 kakak dan 1126 jiwa pengungsi. Kemudian kami kerjasama dengan Badan Geologi, kami lakukan analisis saintifik, sudah diidentifikasi zona merah dan zona kuning. Untuk zona merah itu tidak boleh warga tinggal di sana. Artinya yang zona merah ini warga harus relokasi. Itu sudah di mapping di bawah di zona 1 di Bojongkondang ada 41 kakak yang harus relokasi. Di zona 2 di perumahan SBG ada 90 kakak yang harus relokasi. Total yang harus relokasi itu 131 kakak. Kami juga sudah melakukan persiapan langkah-langkah kemana akan direlokasi dan skemanya seperti apa. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Wamen, barangkali nanti Pak Bokun bisa memberikan arahan. Skema pertama relokasi terpusat. Kami sediakan lahan di Tegal Manggung. Kami sudah cek, kami sudah delinasi, ya koordinatnya itu milik desa. Tentu nanti ada proses tukar gulingnya, karena tanah milik desa bisa digunakan apabila ada penggantinya. Pihak desa sudah oke, kita akan manfaatkan dulu. Tentu nanti pembangunan rumah untuk warga relokasi, pasosnya itu akan di backup oleh Kementerian PU dan BNPB. Itu skema 1. Tapi ada kelemahan skema 1 ini, jaraknya cukup jauh Pak Wamen, dan biasanya warga kalau jauh arah minatnya ya kurang optimal begitu. Ada kemungkinan warga tidak akan tinggal semua nanti di sana, kan sayang juga begitu. Nah, kami coba identifikasi skema kedua. Skema kedua ini kolaborasi, jadi pemerintahnya tidak jadi Superman, tapi bersama-sama super tim dengan
berbagai komponen, salah satunya Asrumnas, Asosiasi Perumahan Nasional. Kami sudah diskusi panjang lebar dengan Asrumnas. Mereka menyediakan perumahan LHGO di Cilembu. Perumahan LHGO di sana ada 200 kapling, sehingga kalau 131 dialihkan ke sana itu sangat dimungkinkan, tentu dengan konsekuensi apabila melihat standar biaya untuk pembangunan, mungkin di sana harganya lebih atas, Pak. Tapi overall harga bangunan dan tanah itu 150 juta kurang lebih. Tapi include di dalamnya sudah ada pasum-pasos. Kami sudah coba analisis, apabila relokasi di Tegamangung terpusat, butuh biaya kurang lebih, ya walaupun untuk perumahannya murah, apalagi sudah disiapkan oleh Kementerian PU, tapi dengan sarana prasarana, pasos-pasum bisa mencapai 57,4 miliar. Nah, kalau kami kolaborasi dengan Asrumnas di LHGO Cilembu, biayanya 131 kakak dikali 150 juta 500.000, hanya 19,7 miliar. Itu barangkali skema yang akan kami usulkan ke Jakarta, dan tentu nanti Pak Wamen juga bisa membantu mensondingkan ke lintas kementerian, termasuk nanti permohonan bantuan untuk proses sertifikasinya sehingga warga punya sertifikat. Itu teman-teman yang pertama yang kami diskusikan dengan Pak Wamen, nanti beliau yang akan memberikan arahan. Yang kedua, saya kira ini kan